Tepuk tangan buat Pak Koko. Yang kedua adalah Bapak Menteri UMKM RI diwakili Bapak Bagus Rahman SE. Beliau adalah Deputi Usaha Menengah Kementerian UMKM. Silakan Pak. Makasih Pak. Kemudian kami undang dengan hormat pelaku atau pengamat ekonomi kerakyatan Bapak Dr. Agung Sujatmiko. Kami persilakan untuk ke depan Pak Agung. Ya, terima kasih. Izin Bapak, kita tahu bahwa topik yang kedua ini Pak adalah masalah ekonomi kerakyatan. Dan salah satu topik yang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai koperasi, di mana kita tahu bahwa koperasi ini katanya soko guru perekonomian nasional, betul Pak ya? Dan sudah diatur juga di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, 34 dan 37. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 25 tahun 92 Pak kalau nggak salah, bahwa gerakan koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Makanya topiknya hari ini adalah prospek dan tantangan Polhukam dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan masyarakat maju dan adil dan makmur. Kemudian mengenai topik UMKM saya kira sangat menarik juga, karena tahun 2024 berdasarkan data ada 64 juta lebih pelaku UMKM yang menyumbangkan hampir 60% PDB Pak. Jadi sangat powerful, sangat besar sekali, dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Jadi saya pikir mereka harus terlibat dalam konsep pertumbuhan yang 8% tadi Pak. Jadi harus mereka sangat merupakan suatu kelompok masyarakat yang harus dilibatkan. Dan saya melihat bahwa secara umum Pak, persoalan koperasi dan UMKM ini mirip-mirip Pak. Ada 5 yang paling tidak saya catat. Yang pertama adalah lemahnya akses terhadap permodalan. Kebetulan saya orang bank Pak, saya 20 tahun di perbankan, termasuk tingginya suku bunga masih Pak, ya, kemudian juga proses UMKM memperoleh kredit juga masih sulit, masih lemah. Tentu ini menjadi perhatian. Kemudian hambatan regulasi, ini mungkin nanti dari pemerintah akan berikan kebijakan ke depan. Lalu lemahnya kemampuan manajerial pelaku UMKM maupun pengurus koperasi, ya kita lihat juga masalah. Lalu kurangnya pendidikan dan pelatihan pengurus koperasi maupun pelaku UMKM, serta yang paling terakhir adalah persaingan global. Ya kita tahu banyak UMKM sekarang yang tutup karena mungkin pelaku UMKM dari luar negeri, dari China, dari manapun akan masuk ke dalam pasar Indonesia. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi waktu lagi, mari kita sambut pembicara kita, yaitu pembicara yang sudah sangat pakar di bidangnya. Kita akan mulai dari Pak Koko Haryono, ya Pak ya, Pak Koko Haryono. Kami persilahkan Pak, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Koko Haryono. Silakan Pak. Boleh di stage, boleh di sini Pak. Silakan Pak. Yang mana yang nyaman aja Pak. Undang-Undang tahun nomor 59 tahun 2004 RCPM terdapat 4 tahap penguatan ekonomi. Kemudian terkait dengan Astracita fokus di agro maritim KUD, dan adanya masih ketimpangan dalam hal pemilikan sumber daya ya tadi, masalah alokasi modal dan lain sebagainya. Kemudian dari Pak Koko juga tadi menyampaikan tadi peluang adanya kerjasama untuk mahasiswa sarjana penggerak koperasi tadi. Kemudian dari Pak Bagus ya, Pak Bagus target PDB 8% sampai dengan tahun 2009 dengan basis ekonomi kerakyatan, adanya sistem terintegrasi data ya. Kemudian aturan tentang peran UMKM ya, fokus sebagai supply chain ya. Kemudian program SAPA tadi Pak, SAPA UMKM tadi, dan holding UMKM. Ini Pak Bapak yang memimpin Pak ya. Oke. Kemudian yang terakhir tadi pembicara ketiga, masalah ketimpangan ekonomi, di mana 99%
lebih, yaitu 64 juta pengusaha UMKM adalah skala mikro dengan omset total kurang lebih hanya 280 triliun, masih sangat kecil dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara. Dan tadi banyak yang terakhir perlunya perbaikan peningkatan kapasitas kualitas pengusaha UMKM, kemudian juga tadi akses permodalan, ya, bagaimana mudah mendapatkan kredit, ya, bisnis prosesnya tentu nanti akan ditingkatkan melalui digitalisasi. Saya kira ini banyak kesimpulan-kesimpulan yang memang akan nanti kami sampaikan dalam rekomendasi dari Kosgoro PPK, dari Kosgoro 1957, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada 3 pembicara, ya, Pak Koko, Pak Bagus, dan Pak Agung. Ini namanya bagus-bagus semua nih, Koko, Bagus, dan Agung. Sebelum masih muda-muda. Terima kasih Pak. Kami dari Kosgoro 1957 mengucapkan sukses untuk program Bapak bertiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin sekalian, tadi telah kita dengarkan bersama diskusi mengenai ekonomi kerakyatan yang dimoderatori oleh Bapak Dr. Sahat Sihombing selaku Finance, Risk Management and Human Capital Property Expert. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian untuk moderator dan para narasumber kita yang telah memaparkan materinya. Dan selanjutnya kami ingin mengundang Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 untuk menyerahkan plakat kepada narasumber yang telah memberikan materi hari ini. Kami undang Bapak Sabil Rahman untuk naik ke atas panggung. Dipersilakan.